Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Kita selalu panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita selalu diberikan limpahan nikmat, limpahan rahmat, limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pagi ini insyaallah kita akan membahas satu bab yang ada dalam kitab Al-Fiqhul Islami, yaitu bab haitsuma yakunu syar'u takunul maslahatu. Di mana di situ ada syariah, maka di situ pasti ada kemaslahatan. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz mukhatiban ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad illa rahmatan, kecuali sebagai rahmat, lil alamina, bagi seluruh alam. Ai wa kaunuhu qad jaa rahmatan lahum, yakni annahu jaa bima fihi maslahatuhum. Artinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah untuk membawa kemaslahatan bagi manusia. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kalian, mau'izatun, nasihat, min rabbikum, dari Tuhan kalian, yaitu berupa isi Al-Qur'an. Wa shifaa'ul lima fis sudur, dan Al-Quran itu berfungsi salah satunya sebagai syifa'un, obat, lima fis sudur, terhadap apa-apa yang ada di dalam hati. Jadi obat penyakit hati itu Al-Quran. Wahudan, Al-Quran itu juga sebagai hudan, petunjuk, sehingga dalam menjalani hidup ini kita tidak bingung, karena tahu hidup ini tujuannya kemana. Wa rahmatul lil mu'minin, dan Al-Quran ini sebagai rahmat, sebagai kasih sayang, lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini dikatakan di dalam kitab ini, fal huda war rahmah ya imma jalbu manfaatin linnas au taf'i mudirratin anhum. Yang dimaksud dengan huda, petunjuk dan kasih sayang, itu ada dua kondisi, yaitu mendatangkan kemanfaatan atau jika ada kemudorotan itu ditolak. Makanya di sini dijelaskan bahwa fungsi Islam itu sebetulnya adalah jalbul masalih wa dar'ul mafasid, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudorotan. Jadi Islam datang itu untuk membawa manfaat, untuk mendatangkan hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Maka tidak ada satupun hal
yang dibawa Islam, yang diajarkan Islam itu yang tidak ada manfaatnya, itu tidak ada. Semua itu ada manfaatnya. Di Islam itu membawa manfaat, juga menolak yang membawa mudarat. Makanya haitsu ma yakunu syar'u, di mana ada syariah, takunul maslahatu, maka di situ pasti ada maslahat. Tapi tidak boleh dibalik. Nah, kalau orang sekarang dibalik, haitsu ma takunul maslahatu yakunu syar'u, itu kebalik. Jadi itu kebalik, okay? Di mana ada kemaslahatan, di situ ada syariah. Itu kebalik. Yang benar adalah di mana ada syariah, di situ ada kemaslahatan. Jadi kalau dibalik ini bahaya, okay? Ya ibarat ini ada meteran, ini ada meja. Nah, Al-Quran, Islam itu adalah meteran. Jadi meteran untuk ngukur meja, bukan meja untuk ngukur meteran. Jadi yang jadi ukuran itu Islam. Di mana ada Islam, pasti ada maslahat. Tetapi tidak sebaliknya, di mana ada maslahat, di situ ada Islam. Enggak begitu. Maka yang jadi ukuran itu adalah Islam. Dan kalau kita perhatikan, tidak ada satupun ajaran Islam yang tidak ada manfaatnya. Semua ada manfaatnya. Jika kelihatan tidak ada manfaatnya, itu hanya akal manusia aja yang belum mengetahuinya. Gitu. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu qad yadhunnu asy-syai'a maslahatan. Kadang-kadang manusia itu ngira sesuatu itu ada maslahat, padahal summa yadhharu annahu mufsidah. Tapi kemudian baru tampak sesuatu yang dianggap baik ternyata malah buruk. Sebaliknya, sesuatu yang kadang-kadang sekarang dianggap buruk ternyata kemudian hari terbukti baik. Jadi manusia itu memang terbatas. Sehingga manusia itu dengan akalnya tidak bisa menentukan hakikat yang bermanfaat dan hakikat yang membawa mudarat. Sementara Islam, Al-Quran datang dari Allah, pencipta manusia. Tahu persis hakikat yang membawa manfaat, tahu persis hakikat yang membawa mudarat. Maka Islam datang membawa kemaslahatan itu dan menolak kemudaratan itu. Cuma memang kadang-kadang manusia dengan akalnya yang terbatas itu tidak paham itu, sehingga dibalik-balik, sehingga diimajinasikan kalau ada manfaat pasti Islami itu, padahal belum tentu begitu. Nah, kadang-kadang memang untuk bisa memahami kemaslahatan, okay, kemaslahatan Islam itu kadang-kadang memang kita itu perlu, kalau orang sekarang bilang itu out of the box, keluar dari kotak kadang-kadang. Contoh paling sederhana, misalnya tentang haramnya riba. Bagi kita yang tinggal di sini mungkin tidak begitu paham, nggak begitu merasakan dampak dari riba itu. Riba jelas diharamkan oleh Islam. Pasti di sana itu membawa mudarat, pasti. Meskipun kelihatan mungkin dalam waktu dekat ada manfaat. Jadi suatu saat, sedikit cerita, ya, ketika saya ke Jepang kuliah, belajar di sana, dapat beasiswa, masuk ke rekening, dapat 80.000 yen. Dapat, sebagian saya manfaatkan, sebagian masih sisa di sana. Setelah beberapa bulan, ternyata itu uangnya masih persis.
Ya kalau misalnya 40 yen, 40.000 yen, beberapa bulan setelahnya masih 40.000 yen, nggak ada riba. Saya heran, saya tanya kepada teman, loh ini kok masih segini, kok nggak ada tambahannya atau nggak ada kurangannya? Ya Pak Anam, di sini tuh nggak ada riba Pak Anam, nggak ada riba. Di Jepang nggak ada riba, minimal yang saya tahu ya. Kata dia, bahkan begini Pak Anam, di Jepang itu yang namanya mobil misalnya rata-rata di sana harganya misalnya 1 juta yen. Jadi kalau dijual 1 juta yen, cash 1 juta yen. Kalau dikredit misalnya sampai 3-5 tahun masih 1 juta yen. Nah saya tidak tahu itu gimana caranya mereka dapat untung, saya tidak tahu. Jadi nggak ada riba. Apa dampak dari nggak ada riba itu? Dampak dari nggak ada riba itu ekonomi itu stabil, sangat stabil. Bahkan tidak ada yang namanya inflasi. Kalaupun ada, inflasi itu sangat-sangat kecil. Maka tahun 2016 kemarin, saya kalau makan, catanya, saya kalau makan itu kira-kira habisnya sekitar 400 sampai 500 yen sekali makan. Itu kira-kira setara dengan 50.000 sekali makan. Nah saya coba tanya teman saya yang sudah tinggal di sana 20 tahun. Jadi pada tahun 96, 97 saya tanya, Pak kalau jenengan dulu makan di sini tahun 97 itu berapa Pak? Kata dia, ya segini, 400 sampai 500 yen. Jadi selama 20 tahun inflasi itu 0%. Mengapa ini terjadi? Salah satunya adalah karena tidak ada riba. Jadi tidak ada riba itu membuat ekonomi itu sangat stabil. Sebaliknya, adanya riba membuat ekonomi itu enggak stabil. Tapi tentu saja Jepang itu tidak menerapkan sistem ribawi bukan karena dorongan Al-Quran, cuma karena dia melihat itu membawa manfaat. Mereka tidak paham akhirat, dia pahamnya yang penting dunia ini baik, kata dia. Dan salah satu cara agar dunia ini baik, maka ekonomi tidak pakai riba. Kita bagi umat Islam paham betul riba itu diharamkan oleh Allah. Dan pasti yang diharamkan Allah itu membawa mudarat. Nah kadang-kadang kita perlu memang out of the box, keluar dari kotak. Jadi Jepang begitu itu bukan Islami, bukan, karena dia itu hanya berdasarkan manfaat menurut mereka. Cuma yang namanya manusia, yang namanya akal manusia itu terbatas. Sehingga misalnya meskipun Jepang itu bagus dalam hal itu, tapi karena dasarnya itu akal, mereka kadang-kadang nggak bagus dari sisi yang lain. Misalnya menurut mereka yang namanya manusia itu bebas, maka termasuk seks itu juga bebas. Maka di Jepang itu yang namanya seks itu sangat-sangat bebas. Di pornografi itu sangat-sangat tinggi. Katanya, ini katanya karena saya nggak tahu, pelacuran juga sangat tinggi. Dampaknya apa? Dampaknya mereka itu banyak yang tidak mau menikah. Kenapa nggak mau nikah? Ya untuk apa nikah, kata mereka. Wong nikah itu tujuannya hanyalah seksual. Sementara seksual bisa dipenuhi tanpa harus nikah. Bahkan bisa dengan menu yang beragam. Tidak mau nikah mereka. Dampaknya apa? Nah, orang kalau nggak mau nikah, ya tentu saja tidak punya anak. Sehingga dampaknya di Jepang itu akhirnya apa? Yaitu kelahiran itu menjadi drop drastis. Jika mereka sekarang itu ketakutan luar biasa karena terjadi yang namanya minus demografi. Jadi jumlah penduduk itu semakin bertambah sedikit.
karena nggak mau menikah, atau kalau yang menikah takut ngurusi anak, akhirnya nggak punya anak. Jadi drop mereka itu. Sekarang ketakutan luar biasa. Makanya mereka datang ke Indonesia, datang ke Mesir, datang ke Malaysia, nyuruh orang-orang sini, kalau bisa sekolah ke sana deh gitu. Kalau bisa naik kerja di sana, nggak usah pulang ke Indonesia gitu ya. Itu mereka. Pusing mereka itu. Kenapa itu terjadi? Nah, kalau kita jelas, karena dia itu melanggar ketentuan Allah masalah pergaulan. Jadi dia bagus dari sisi ekonomi, tapi karena dia hanya menggunakan akal saja, dia tidak bagus dari sisi yang lain. Nah, inilah Islam. Jadi Islam itu sebetulnya kalau diterapkan, udahlah, itu akan membawa hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Tidak ada satupun ajaran Islam yang membuat masyarakat jelek, masyarakat rusak, itu tidak ada. Semua itu membawa kebaikan dalam jangka panjang. Nah, kalau dalam jangka pendek, ya memang kadang-kadang nafsu manusia itu pengen sesuatu tuh langsung ada hasilnya. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi tidak ada hal-hal yang jelek kemudian dibolehkan Islam, itu tidak ada. Yang diperintah Islam itu pasti yang baik-baik. Tidak ada ceritanya misalnya Islam itu nyuruh prostitusi, tidak ada. Tidak ada ceritanya Islam itu nyuruh korupsi, tidak ada. Tidak ada ceritanya Islam itu nyuruh pakai narkoba, itu tidak ada. Kalau ada orang melakukan itu pasti bertentangan dengan Islam. Jadi haitsuma yakunus syar'u, di mana ada syariat, di situ pasti ada kemaslahatan. Mbak Anam, saya nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Ini buktinya orang Islam, tapi orang Islam korupsi, orang Islam suka nyolong, orang Islam suka nyuri, orang Islam nggak tepat waktu. Saya nggak setuju kalau Islam itu membawa kebaikan. Buktinya begitu, faktanya begitu. Nah, ini harus dibedakan antara Islam dengan orang Islam. Islam yang datang dari Allah pasti membawa maslahat. Kalau orang Islam itu manusia yang kadang-kadang menerapkan Islam, kadang-kadang tidak menerapkan Islam, sehingga nggak bisa jadi ukuran. Ketika ada orang Islam dia korupsi, yang salah bukan Islam, yang salah adalah orang itu, karena jelas Islam itu melarang korupsi. Bahkan Islam mengatakan ya, orang yang disuap dan orang yang menyuap dan orang yang disuap itu sama-sama masuk neraka. Orang Islam nggak tepat waktu, yang salah bukan orang Islamnya. Islam menyuruh segala sesuatu sesuai dengan waktunya, akad sesuai dengan akadnya. Jadi kalau ada orang Islam kok nggak nepati waktu, kalau ada orang Islam kok berbohong, ada orang Islam kok tidak amanah, bukan Islamnya. Islam menyuruh seperti itu justru untuk taat, untuk sesuai waktu, untuk amanah dan lain sebagainya. Jadi yang salah bukan Islamnya, tapi yang salah adalah orang Islam yang tidak menerapkan Islam, sehingga akhirnya membawa mudarat bagi orang itu. Jadi Islam itu haitsuma yakunu syar'u, di mana di situ diterapkan syariat, maka takunul maslahatu, maka disitulah pasti ada kemaslahatan. Itu pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak sebaliknya. Nah, kalau orang sekarang dibalik, di mana ada kemaslahatan, di situ ada syariah. Loh, misalnya orang berpikir, prostitusi ini kan ada manfaatnya. Buktinya bisa mendatangkan pemasukan negara yang besar. Udah, kalau begitu ini kita laksanakan saja, kita biarkan saja. Toh tidak mengganggu masyarakat dan membawa pemasukan kepada negara yang sangat besar. Ini kebalik cara berpikirnya. Dikiranya itu membawa manfaat, padahal itu membawa bencana. Memang betul,
dia membawa pemasukan bagi negara. Misalnya katakan aja 40 miliar misalnya. Iya. Tapi siapa yang jadi pelanggan di sana? Yang jadi pelanggan adalah dalam tanda petik ya mereka-mereka yang ngelola uangnya rakyat. Berapa ratus miliar yang dipakai di situ? Itu plus atau minus? Kalau hanya melihat pemasukannya kelihatan plus, karena nggak melihat pengeluarannya yang dikeluarin negara gara-gara itu gitu. Nah, inilah akal manusia. Jadi kalau hanya menggunakan akal, maka manusia itu yang dikiranya baik ternyata itu membawa keburukan. Tapi kalau yang datang dari Allah, pencipta manusia, zat yang tahu hakikat benar dan salah, zat yang tahu hakikat manusia, maka Islam itu gak mungkin salah dan pasti membawa manfaat bagi manusia dan menghilangkan semua mudarat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nah memang kadang-kadang yang Islam itu kadang-kadang kelihatan keras. Misalnya bagi orang yang mencuri potong tangannya, kan keras. Nah, orang sering takut, wah nanti kalau Islam diterapkan nanti tangan-tangan kita dipotong. Nah, keliru lagi. Yang dipotong itu hanya tangannya pencuri. Yang enggak mencuri, ya tidak. Makanya yang enggak mencuri enggak usah terlalu khawatir. Nah, kalau yang mencuri nanti khawatir gimana? Ya enggak apa-apa, kalau pencuri memang harus khawatir. Malah lucu kalau ada nyuri kok tidak khawatir gitu. Lah makanya Islam itu memang justru membuat takut orang-orang yang mau berbuat salah. Kan lucu kalau ada orang berbuat salah malah enggak takut. Makanya Islam itu sanksinya memang kelihatan keras. Maka ketika orang itu ketika mencuri dipotong tangan, takut. Kalau takut maka enggak jadi mencuri. Kalau enggak jadi mencuri, apa yang terjadi? Ya jadi ya aman. Nah, kalau aman, siapa yang dapat keuntungan? Ya kita semuanya, manusia, warga, baik muslim maupun non muslim. Semua aman. Enggak ada pencurian. Gitu. Maka Islam tegas, kalau ada yang membunuh, hukumnya dibunuh. Qisas, kutiba alaikumul qisas. Wah, ini nanti kan enggak sesuai dengan hak asasi manusia. Loh, memangnya orang yang dibunuh enggak punya hak asasi? Gitu. Maka dengan orang yang membunuh itu dibunuh, akhirnya orang untuk membunuh itu mikir 1000 kali. 1000 kali mikir. Akhirnya apa? Orang akhirnya enggak bunuh orang karena mikir 1000 kali. Sebab kalau saya membunuh, saya nanti hukumannya dibunuh. Mikir dia 1000 kali. Ketika dia mikir 1000 kali, akhirnya dia enggak membunuh orang. Ngapain saya bunuh orang? Toh nanti saya dibunuh. Mikir 1000 kali, enggak jadi bunuh. Kalau enggak jadi bunuh, akhirnya terjadi ketentraman. Siapa yang tentram? Yang tentram adalah manusia, masyarakat, kita semuanya, baik muslim maupun non muslim. Jadi memang melihat, ini Islam itu ajaran yang holistik gitu. Yang namanya sanksi memang dibuat keras, dibuat tegas, dibuat yang membuat orang itu jera. Nah, inilah Islam. Gitu. Sehingga haitsuma yakunu syar'u takunul maslahatu. Di mana ketika syariah itu diterapkan, maka insya Allah akan membawa kemaslahatan. Inilah Islam. Cuma memang kadang-kadang terjadi salah faham di masyarakat. Karena tadi melihatnya tidak holistik. Tadi melihatnya hanya potong tangan saja, melihatnya hanya bunuh saja. Kayaknya kok isinya cuma berdarah-darah gitu. Karena melihatnya di situnya. Tidak melihatnya dari
dampak dari akibat nggak dilihat semuanya gitu. Dan inilah yang ternyata banyak diopinikan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga seakan-akan Islam itu berdarah-darah, Islam itu keras, Islam itu membawa perpecahan dan lain sebagainya. Padahal Islam datang itu adalah untuk menebarkan rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yakni jalbul masalih wa darul mafasid, mendatangkan yang baik-baik dan membuang, menolak, menyingkirkan yang buruk-buruk. Mungkin barangkali itu pengantar yang dapat saya sampaikan. Kita masih ada waktu agak longgar untuk diskusi. Nggih, monggo. Nggih, pakai. Yang sewu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya pada Pak Hasan, 2 minggu lagi saya akan bertanya pada sudah saya persiapkan. Islam itu benar, Islam itu baik, Islam itu indah jika dipikir dari logika, etika, dan estetika. Tadi penjelasan cerita di Jepang, kalau saya hanya baca di dalam sejarah. Saya bandingkan antara Jepang dan Indonesia. Tahun 45 dibom atom oleh Sekutu, 6 Agustus 1945 Hiroshima Nagasaki. 15 Agustus 45 Jepang berlutut kepada Sekutu. 17 Agustus 45 Indonesia merdeka. Ibarat orang lari, itu startnya hampir bersamaan, hanya beberapa hari. Lalu mengapa Jepang yang non muslim itu kok sukses dalam tempo 20 tahun? 45 dia mulai membangun, kemudian 65 sukses. Indonesia sudah 72 tahun belum juga sukses. Kalau saya baca dalam sejarah pendidikan bahwa ketika Jepang dibom atom oleh Sekutu itu, Kaisar Hirohito tidak bertanya berapa jenderal yang gugur, berapa jenderal yang masih hidup. Yang dipertanyakan adalah berapa pendidik yang gugur dan berapa pendidik yang masih hidup. Mari kita membangun Jepang di balik puing-puing hancuran bom atom dari dunia pendidikan, sektor pendidikan. Akhirnya berhasil. Tapi di samping itu juga ada beberapa alasan mengapa Jepang sukses dan bisa belum sukses. Yaitu yang pertama, di sana dengan adanya restorasi Meiji, kemudian spirit semangatnya adalah Bushido, nasionalisme, patriotisme tinggi, kuat, cinta bangsa dan cinta tanah air. Yang kedua adalah semangat spirit samurai. Samurai itu militer, jadi tegas, disiplin. Orang Jepang konon kabarnya, saya tidak tahu karena tidak pernah sana, mulai dari kaisar sampai rakyat jelatanya itu trisifat bangsa Jepang: jujur, disiplin, rajin, alias etos kerja yang tinggi, tidak mengenal lelah. Itu kunci sukses yang kedua. Kunci sukses yang ketiga yaitu di dalam manajemen pendidikan itu, untuk membangun Jepang, membangun pendidikan itu dengan yaitu spirit Kaizen. Kai perubahan, Zen baik. Tidak cuma secara bebas, perbaikan secara terus-menerus berkesinambungan, kontinu dan sustainable, berkelanjutan.
sehingga akhirnya Jepang sukses. Sekarang Indonesia mengapa kok belum sukses? Di mana something wrong-nya? Padahal kita mayoritas berpenduduk Islam yang terbesar di seluruh dunia. Kalau dibandingkannya Arab jelas, barangkali doa Nabi Ibrahim yang makbul, jadikanlah negeri ini negeri yang bagus, yang dan aman dan terkabul. Juga tidak lepas dari kepemimpinan Rasulullah, Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatonah, dan beliau punya kepemimpinan karakter yaitu uswatun hasanah atau super model. Tidak ada yang menandingi Rasulullah. Kalau di Arab itu orang mencuri, koruptor, halus, jajannya bodoh maling. Setiap orang yang maling. Apa bilang koruptor maling? Di sana kalau mencuri tangannya dipotong. Bahkan Rasulullah sendiri janji, anakku Fatimah kalau kamu mencuri, polisinya, jaksanya, hakimnya, bapak berdiri tanganmu saya potong. Di Indonesia juga sama-sama dipotong Pak, tapi dipotong masa tahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salahnya di mana Indonesia itu? Yeah. Yeah. Sedikit tentang Jepang ya, meskipun saya juga tidak tahu detail persisnya semuanya. Orang itu sering melihat Jepang dari sisi teknologinya, hebat teknologinya, begini. Ternyata setelah saya itu berinteraksi dengan mereka itu menganggap teknologi itu tidak penting. Teknologi itu hanya alat untuk memudahkan kehidupan. Ternyata bagi orang Jepang yang paling penting itu nilai-nilai kehidupan. Itu yang kadang-kadang saya baru tahu setelah di sana. Jadi kalau kita melihat mereka itu teknologinya, ternyata mereka itu menganggap teknologi itu nggak terlalu penting. Yang penting itu nilai-nilai kehidupan. Dan nilai-nilai kehidupan inilah yang kemudian mereka ajarkan betul, mulai dari TK, SD. Jika di sana itu yang namanya anak SD itu memang tidak diajari matematika lain-lain enggak. Bagi mereka matematika itu gampang belajar matematika itu. Anak SMP diajari matematika sudah selesai semua. Tapi membentuk karakter yang disiplin tadi, yang jujur, yang amanah, nah itu yang betul-betul ditanamkan di sana. Sehingga yang namanya pelajaran SD itu memang menanamkan nilai-nilai itu dengan praktik, bukan dengan teori, diajak praktik. Sehingga di sana itu memang penghormatan kepada guru itu sesuatu yang luar biasa. Itu yang mereka sebut dengan istilah sensei itu ya. Jadi kalau ada orang disebut sensei itu penghormatannya luar biasa. Ini sekedar contoh saja. Saya tinggal di suatu kampus namanya itu Kyushu University. Itu lantai 5. Itu ada liftnya. Tetapi di sana itu tidak ada satupun mahasiswa yang pakai lift. Tidak ada. Saya sempat tanya, kenapa nggak pakai lift? Kata mereka, lift ini untuk guru-guru kami. Jadi mereka itu jalan kaki lewat tangga. Jadi penghormatan kepada guru itu luar biasa, kepada sensei kami. Tapi saya lihat para sensei di sana, para guru di sana nggak ada yang pakai lift juga. Saya tanya loh, Prof, kenapa ini liftnya kok nggak dipakai? Kami ngajari murid-murid kami untuk kerja keras. Jadi lift itu nggak kepake. Jadi lift itu ya dipakai itu hanya misalnya kalau pas ada tamu, menghormati tamu mereka. Yang kedua kalau terburu-buru atau bawa barang yang berat itu baru dipakai. Tapi kalau tidak begitu, lift itu betul-betul nggak pernah kepake. Ini penghormatan kepada guru itu luar biasa. Yang kedua, saya melihat teman-teman saya yang ketika ada sensei datang, ada guru datang, melihat wajahnya itu nggak ada yang berani. Jadi kalau gurunya ngomong dia tuh melihatnya kayak betul-betul seperti santri kita gitu loh. Jadi melihat ke bawah, nggak ada yang melihat wajahnya itu nggak ada. Lihat ke bawah gitu. Pokoknya kalau diomongin itu ya hai gitu aja. Pokoknya ya semuanya pokoknya. Kalau yang diomongin gurunya. Jadi penghormatan kepada guru itu luar biasa. Oke.
Dan guru yang dihormati pun juga tahu diri, sehingga dia mengajarkan ilmu juga dengan cara yang luar biasa. Sehingga betul memang masalah kejujuran itu ditanamkan betul. Maka yang menarik lainnya adalah di sana itu kalau kita naik bis misalnya, bis itu tidak ada kernet, nggak ada kondektur, itu nggak ada. Yang ada itu hanya sopir saja. Nah, nanti bayarnya gimana? Bayarnya ada kotak, ya kayak kotak amal gini. Jadi ini sudah ada tarifnya. Kalau kita naik dari sini, turun di sini, maka nanti bayarnya segini. Ada kotaknya. Jadi nanti begitu sampai di situ berhenti, maka penumpang itu turun. Nah, sebelum turun masukin uang ke kotak. Nggak ada yang lihat. Makanya kalau misalnya di situ 200 yen, kalau seandainya masukkannya 100 yen, nggak ada yang tahu. Jadi betul-betul kejujuran ditanamkan dalam proses kehidupan. Nah, saya sempat bertanya, loh, apa nggak khawatir nanti itu ada yang bohong dan lain sebagainya? Ternyata mereka itu berpikirnya udah jangka panjang. Loh, kenapa saya harus berbohong? Kalau saya berbohong, tidak bayar sesuai dengan tarif, bisa jadi perusahaan itu akan rugi. Kalau perusahaan itu rugi, dia nggak operasional. Kalau nggak operasional, yang rugi juga kami juga. Jadi betul-betul cara mikirnya jangka panjang. Jadi semua diajak mikir jangka panjang untuk kemanfaatan jangka panjang. Nah, maka di situ nggak ada yang berbohong, nggak ada yang menipu, nggak ada yang ngambil untung sendiri. Semua berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, Islam itu jauh lebih dari itu sebetulnya. Makanya Rasul mengatakan al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi kalau orang Jepang itu mikirnya 10 tahun, mikirnya 20 tahun yang akan datang, mikirnya 50 tahun yang akan datang. Nah, kalau Islam mengajarkan mikirnya 100 tahun yang akan datang, 500 tahun yang akan datang, 1000 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena kita itu pasti ngalami 1000 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang. Pak Anam, nanti kan saya pada saat itu sudah mati. Nah, justru itu, kita pasti mati. Makanya harus mikir, kalau kita nanti mati, bekal kita apa gitu. Makanya orang Islam tuh mikirnya jangka panjang, lebih dari orang Jepang. Makanya kalau ada orang Islam kok mikirnya jangka pendek, pasti ada masalah dengan imannya. Kalau ada orang Islam kok mencuri, pasti ada masalah dengan imannya. Pasti, minimal pada saat itu. Kalau ada orang Islam kok korupsi, pasti ada masalah dengan imannya. Pasti, minimal pada saat itu. Pasti itu. Makanya, kenapa kita ini kok gak maju-maju? Kenapa orang Islam gak maju-maju? Sederhana saja, karena dia gak mau menerapkan Islam. Kenapa gak menerapkan Islam? Imannya gak bulat. Sehingga akhirnya apa? Dampak dari tidak menerapkan Islam, dampak dari ketiadaan iman, akhirnya mereka mementingkan diri sendiri, hanya mengambil kemanfaatan yang jangka pendek itu. Tapi kalau kita itu mau menerapkan Islam, baik akidah dan syariahnya secara penuh, itu nggak sampai 10 tahun. Kami yakin pasti kita sudah luar biasa. Wong Jepang yang hanya mikir 50 tahun aja bisa kayak begitu. Apalagi umat Islam yang diajari mikir 500 tahun, 1000 tahun yang akan datang. Tapi sayangnya karena kita ini nggak paham Islam, karena kita nggak menerapkan Islam, yang kita itu kadang-kadang mikirnya hanya hari ini. Hari ini makan siapa? Itu mikirnya jangka pendek sekali. Orang yang korupsi itu kan hanya mikir jangka pendek sekali. Hanya pengen dapat uang dalam jumlah banyak dalam waktu singkat. Dampaknya luar biasa itu di masa-masa yang akan datang gitu. Makanya orang Jepang sendiri itu kalau melihat orang Islam itu juga heran, luar biasa ya. Makanya saya sholat 5 waktu di lab saya sholat itu. Mereka tanya kepada saya, loh Pak Anam itu ngapain itu? Saya bilang saya sholat. Saya wudhu dulu membersihkan diri dan saya sholat. Oh gitu ya. Dia tanya lagi, Pak Anam sholat berapa kali dalam sehari?
Saya 5 kali. Pagi saya sholat, tengah hari saya sholat, sore saya sholat, malam saya sholat. Wah, luar biasa kata dia. Ini luar biasa ini kata dia ya. Ini luar biasa. Orang yang bisa begitu, Pak Anam, wah itu dampaknya luar biasa itu. Kalau itu masyarakat bisa begitu, peradabannya pasti luar biasa. Kalau orang itu sholat dan mengaplikasikan sholatnya dalam kehidupan. Nah, kita banyak sholat, tapi kenapa kok enggak? Karena enggak diaplikasikan dalam kehidupan. Gitu. Hanya sekedar ritual saja. Karena sekulerisme itu. Jadi kita merasa diawasi Allah hanya ketika di masjid. Tapi begitu kita keluar masjid, ngurus politik, ngurus ekonomi, ngurus hukum, kita singkirkan Allah. Gitu. Nah ini yang terjadi. Makanya seorang ulama mengatakan, kenapa umat Islam itu tertinggal? Sederhana, karena mereka itu meninggalkan agamanya. Kenapa Barat itu maju? Karena mereka itu meninggalkan agamanya. Ya kenapa? Karena memang agama mereka itu juga membuat tertinggal. Maka akhirnya mereka tinggalkan agama, diatur kehidupan sesuai dengan pikirannya, akhirnya mereka maju. Tapi majunya mereka hanya maju dari sisi peradaban materi saja. Tapi dari sisi ruh ya kering. Makanya di Jepang sendiri itu memang di sana itu akhirnya apa? Memang orang itu kering misalnya. Karena dia melakukan sesuatu hanya ingin dapat manfaat saja, kering. Maka di sana itu angka bunuh diri juga sangat tinggi karena kering dari nilai-nilai kehidupan. Sehingga ketika mereka itu punya cita-cita, ternyata gagal meraihnya, padahal dia sudah mencurahkan segenap daya upaya, ya kata mereka manusia tapi di hadapan Allah. Tetapi dengan situasi apapun dia rela. Ini semuanya keputusan Allah. Semua itu yang menentukan Allah. Jadi ketika berusaha maksimal tapi hasilnya dipasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini potret luar biasa dari umat Islam itu. Maka setelah saya mengkaji, saya meneliti, saya mengamati, Islam itu memang sebetulnya itu adalah ajaran yang sangat-sangat dahsyat luar biasa. Cuma ya tadi itu sayangnya banyak umat Islam sendiri yang tidak memahaminya. Kenapa? Ya nyuwun ngapunten, karena Islam itu hanya sekedar agama warisan atau kadang-kadang hanya sekedar kebiasaan orang-orang. Jadi dia melakukan itu enggak ada nilainya, tapi kenapa kok orang kok begitu? Hanya sekedar kebiasaan saja. Kenapa Anda Islam? Ya karena bapak saya Islam. Kenapa Anda Islam? Ya karena tetangga saya Islam. Tapi tidak paham sebetulnya kenapa kok harus melakukan itu. Ini yang akhirnya membuat kenapa umat Islam tidak bisa maju gitu. Nggih, mungkin barangkali itu nggih. Nih. Nggih. Nggih. Kalau saya mengikuti ILC, Profesor Salim Said itu mengatakan bahwa mengapa Indonesia tidak maju? Karena tidak takut Tuhan, berani sumpah, tapi tidak berani mentaati apa yang diucapkan tadi. Padahal ini kepada Allah, bukan kepada manusia. Lalu kalau Kiai Sepuh Dr. Kiai Haji Anwar Sanusi mengatakan bedanya Islam di Indonesia dan di Malaysia itu apa? Di Malaysia Islam diamalkan, di Indonesia diperdebatkan. Nah ini saran wacana saya, setiap Jumat saya tidak bisa hadir ke sini karena saya berat mengikuti kajian tasawuf oleh Syekh Muhammad Fatur Rahman MAG. Saya tertarik. Jadi supaya pejabat-pejabat Indonesia, pemimpin Indonesia yang mayoritas adalah beragama Islam, diminta belajar tasawuf untuk membersihkan hati, membaguskan, mempercantik hati, berzuhud, hidup sederhana, supaya tidak cinta dunia, takut mati, takut miskin. Saya kira itu lebih bagus. Jadi orang itu cinta kepada Allah, jangan cinta kepada dunia yang tidak abadi itu. Terima kasih. Nggih, terus nggih, Ustaz Hasan nggih. Insyaallah. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Cina itu sepertinya saya masuk di apa itu yang uji atau Tiananmen. Itu kita masuk itu tidak sampai dagang macam itu. Jadi masuk dan itu semua termasuk orang-orang Indonesia. Itu yang paling saya tidak tahu kenapa kita membuat sesuatu itu tapi sendiri apa dengan luar biasa. Itu yang pertama. Lalu saya bertanya mengenai itu. Ya, saya memperhatikan apa yang benar disampaikan sekian tahun baru tahu. Saya keluar dari Amerika tahun 83. Saya baru masuk ketika Amerika tahun 2011. Mengatakan 2008. Itu pun yang saya mencoba untuk mengatakan. Harganya masih sama. Waktu saya mahasiswa sampai sekarang ini saya sudah masuk di sana harganya suka sama. Nah, ini yang pertanyaan saya begini, bukankah pemerintah atau katakanlah sekarang ini review tidak? Itu juga hampir sama dengan kerja di IMF, ya sudah di IMF. Kok tidak ada upaya untuk minimal belajar bagaimana dan memberikan mendorong supaya ekonomi itu tumbuh. Ya, ini kok sepertinya apakah pura-pura atau apa? Jadi saya jadi bingung kalau melihat ini. Oh, yang ditekan sekarang oleh pemerintah sekarang ini seperti pajak. Pajak itu yang menjadi sasaran utama. Walaupun ini pada di Amerika khususnya itu pajak luar biasa, tapi semua tidak ada keberatan. Yang namanya pajak tidak keberatan seperti kata imbal bahwa yaitu apa yang mereka hasilkan dengan pajak yang mereka bayar. Nah itu saja. Bagaimana sekarang ini dengan sebagai salah satu yang sebagai katakan seorang saintis dan sekaligus adalah agamawan atau ya ulama ini itu untuk memberikan pembelajaran atau mengkomunikasikan ya kepada masyarakat yang berbeda untuk melakukan perubahan. Satu contoh saja. Jadi saya mengharapkan seperti perubahan ini harus masuk pemerintahan atau masuk politik supaya ada perubahan. Karena kalau tidak kita pilih keluar saja, ya kita nggak bisa Jakarta. Contoh, Alexis itu kita demo berapa kali dengan model. Tapi begitu Anies ini masuk, jadi kok kelihatannya hari itu selesai dan dapat dukungan luar biasa. Jadi yang saya inginkan apakah tidak mungkin sekarang itu kalau benar dengan orang-orang yang seperti ini itu berpolitik bagaimana kita kuasai politik ini mulai dari kota sampai provinsi sampai dengan pusat supaya kita itu demikian saja. Jadi bagaimana riba yang sudah itu kok tidak bisa dihilangkan di Indonesia. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin karena waktunya sudah mungkin saya agak pendek aja nggih. Jadi yang pertama, kenapa mereka kok kayak begitu? Ya saya tidak tahu, yang tahu ya mereka sebetulnya nggih. Kenapa mereka kok begitu? Ya, mestinya harusnya mereka itu berpihak kepada masyarakat harusnya, bukan berpihak kepada orang-orang di sana. Tapi saya tidak tahu apa yang sebetulnya mereka pikirkan itu sebetulnya apa itu. Maka kadang-kadang kita yang melihat dari luar itu heran, oh, orang kok kayak gitu sih, gitu. Kok mikirnya kayak gitu. Tapi ya kita hanya bisa heran saja. Yang paling tahu sebetulnya mereka menjalankan agenda apa itu ya memang mereka sendiri. Cuma saya menduga saja bahwa mereka itu hanya berpikir jangka pendek saja. Karena mereka itu dapat kekuasaan yang mereka menyadari mungkin kekuasaan itu tidak lama,
Makanya dia profit taking dari kekuasaannya itu. Nah, kalau ini terjadi kan luar biasa kan, hanya mikir jangka yang sangat-sangat pendek sekali dan dampaknya pasti sangat-sangat luar biasa pada waktu yang lama. Terus yang kedua tentang kekuasaan, memang betul. Makanya Imam Ghazali mengatakan ad-dinu usun was-sultanu harisun. Agama itu fondasi, kekuasaan itu penjaga. Fama la ussa famahdumun, sesuatu yang enggak ada fondasinya ambruk, sesuatu yang enggak pakai agama ambruk. Fama fama la harisa fadaiun, sesuatu yang enggak ada penjaga akan tersiok-siok, tersia-sia. Islam tidak ada kekuasaan, akan tersiok-siok memang. Makanya kekuasaan itu memang perlu, wajib. Makanya kalau kita lihat kemudian dulu ketika Rasul ada kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, karena kekuasaan itu memang perlu. Nggak ada kekuasaan nggak bisa jalan Islam itu. Dalam urusan sosial nggak bisa. Makanya memang orang-orang baik itu harus masuk kekuasaan. Tetapi dengan maksud memperbaiki, bukan maksud untuk profit taking. Kalau orang baik masuk ke sana hanya untuk profit taking, dampaknya buruknya 2 kali lipat. Yang pertama dia buruk karena melakukan kesalahan, yang kedua orang mengira wong ngerti agama kok korupsi, wong ngerti agama kok kaya ngono. Wah, itu akhirnya apa? Justru terjadi yang dinamakan distrust kepada agama. Akhirnya saiki ora usah agamuan, sing penting wong iki jujur. Itu yang terjadi. Gitu. Jadi masuk ke politik itu penting sekali. Tapi yang tidak kalah penting masuk politik dan istiqomah. Dan politiknya itu betul-betul menggunakan Islam, bukan Islam dipakai kendaraan untuk sampai kekuasaan. Maka memang saat ini semua umat Islam harus berpikir memang bagaimana agar Islam itu menjadi aturan dalam mengatur politik. So kalau Islam dipakai untuk mengatur politik, nggak ada korupsi. Insya Allah kalau pakai Islam loh, nggak ada korupsi, nggak ada memanfaatkan momentum, nggak ada. Karena orang kalau ngerti Islam, ngerti akhirat, itu yang orang kalau takwa, itu dia tahu persis semua dihisab oleh Allah. Kalau orang itu tahu dihisab oleh Allah, itu pasti luar biasa. Umar bin Khattab ini contoh seorang pemimpin, seorang penguasa, seorang khalifah yang paham betul dia diawasi Allah. Takwa. Maka beliau kalau malam nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Bukan karena kepanasan atau kedinginan, bukan karena banyak nyamuk, bukan. Tapi dia khawatir. Dia itu diberi amanah oleh Allah untuk mengurusi masyarakat. Nah, beliau khawatir ada masyarakat yang pada malam itu kelaparan. Kalau sampai ada orang kelaparan, dia khawatir di akhirat nanti menuntut kepada Allah, ya Allah, kami ini rakyatmu yang engkau titipkan di tangan Umar, tapi aku kelaparan. Umar nggak tahu, aku nuntut ya Allah kepada Umar. Nah, itu yang ditakutkan Umar. Gitu. Nah, coba bayangkan kalau pemimpin itu takutnya kepada Allah seperti itu. Gitu loh ya. Maka memang yang paling penting bukan sekedar umat Islam punya kekuasaan, tapi yang paling penting itu Islam dijalankan dalam kekuasaan, itu yang paling penting. Gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Ini harus kita pikirkan bersama-sama. Insyaallah ini pembahasannya butuh waktu yang cukup panjang ya insyaallah. Mungkin barangkali itu yang bisa saya tambahkan. Nyuwun ngapunten, ini waktunya tadi molor agak panjang ya. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu was samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.